Ini ada pertanyaan menarik jemaah. Lebih utama mana sodakoh untuk membangun masjid atau membantu fakir miskin dan anak yatim, Ustaz? Subhanallah, kalau kita ngelihat Allah Azza wa Jal ketika berbincang sodakoh, Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa dan kepada siapa mereka berinfak, bersedekah. Kata Allah, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Katakan kepada mereka, apa yang kalian infakkan dari harta, yang paling berhak mendapatkan adalah kedua orang tua. Kedua orang tua. Setelah itu kerabat. Setelah itu anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Jadi kalau kita bicara mana yang lebih afdal, maka yang lebih afdal buat orang tua. Orang tua kita susah, antum jangan bangun masjid. Karena ada orang, masya Allah, bangun masjid di sana, rumah orang tuanya mau ambruk. Kalau masjid yang memikirkan banyak orang, bukan cuma antum, tapi orang tua antum, siapa yang memikirkan kalau bukan antum? Maka jangan sampai kita peduli sama maslahat umum, maslahat yang wajib, yang fardu ain buat engkau lupakan. Tapi hal ini jangan ditabrak-tabrakan. Orang itu kalau bisa punya amal soleh di semuanya. Masjid dia bangun, fakir miskin dia bantu. Tapi kalau antum melihat fakir miskin ini nggak ada yang peduli, Ustaz, alhamdulillah masjid, masyarakat banyak membantu, maka antum bantu itu fakir miskin, apalagi kerabat antum, jemaah. Dan sodakoh ini ada sodakoh yang habis, jemaah. Andai kalau kita ngasih fakir miskin beras dimakan habis, tapi ada yang sodakoh jariyah, yang antum mati terus mengalir. Itu yang disebut wakaf. Maka antum berusaha untuk memiliki wakaf dan sodakoh yang beragam itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tadi dijelaskan barang siapa yang membangun masjid atau rumah Allah akan dibangunkan rumah di surga. Tetapi di sini permasalahannya, uang yang dipergunakan untuk membangun masjid tersebut didapat dari hasil uang gadai, menyewakan villa yang terkadang disewa oleh anak-anak yang bukan mahram. Bagaimana hal yang sedemikian, Ustaz? Baik, kalau bicara gadai, gadai itu di dalam Islam jelas hukumnya boleh apa nggak boleh? Boleh gadai itu, asalkan tidak ada ribanya. Kalau ada hasilnya, berarti gadai itu tidak benar. Karena gadai itu sejatinya hanya jaminan. Orang pinjam duit, taruh emas. Saya nggak mau jual emas saya, ini sebagai jaminan. Umpamanya taruh motornya, dia pinjam uang, boleh. Tapi jangan sampai motornya antum pakai. Kemudian berkaitan dengan menyewakan villa, ada hasilnya dari sana. Ya dilihat, kalau dia sewakan villa dengan cara yang halal, insya Allah halal buat dia. Kemudian kalau ada yang bukan mahram, Ustaz, tinggal di situ, itu tugas kita. Jangan sampai villa yang kita milikin digunakan untuk maksiat. Berarti kalau kadangkala keluarga yang pakai, kadangkala ya cewek cowok masuk ke sana, maka di sini bercampur harta kita, jemaah. Intinya tatkala kita membangun masjid, ingin pahala, ingin rumah di surga, bangunlah dari hasil yang halal. Kalau antum bangun masjid dari hasil korupsi, nggak ada gunanya, nggak ada rumah buat antum di surga, yang ada neraka. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tuh maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik-baik. Kemudian gimana Ustaz? Anak ada hasil yang syubhat. Ya sudah, antum keluarkan tapi bukan niat sodakoh, niat membebaskan diri dari dosa.
Kalau dari yang halal silahkan niatkan untuk sedekah. Barakallahu fikum. Saya Ruby dari Gresik. Ustadz, tahun depan insya Allah saya akan menikah. Mohon doanya agar usaha saya ini dilancarkan oleh Allah. Mohon nasihatnya Ustadz untuk saya agar bisa membimbing keluarga saya nanti sesuai dengan tema kali ini. Saya ingin membangun istana di surga bersama keluarga dan kedua orang tua saya. Terima kasih Ustadz. Doakan saya juga semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita dan memberikan hajat kita jamaah. Baik, berkaitan dengan yang mau menikah. Suami istri ini perlu menyamakan visi dan misi. Antum alhamdulillah belum nikah. Antum lihat istrinya nih mau rumah di dunia apa di surga? Kalau antum lihat enggak Ustaz? Ana lihat istri ana ini matri Ustaz. Nah, antum ganti istri mumpung belum nikah. Ganti, cari yang lainnya. Karena tadi antum katakan ingin punya istana di surga. Karena ada perempuan-perempuan yang selalu berpikir mengganti horden rumahnya, ganti sofa rumahnya, ganti karpet rumahnya. Kalau antum mau ganti karpet rumah antum, karpet masjid antum ganti dulu. Di sini kita berpikir istana di surga. Antum mau renovasi rumah, lihat masjid. Masjid perlu direnovasi nggak? Oh perlu. Uangnya buat renovasi rumah kita di surga dulu. Nanti ada rezeki lagi, baru renovasi rumah kita di dunia. Ini diperlukan istri yang soleha. Maka nasihat ana, antum masih 1 tahun, istikharah, musyawarah, apakah sudah tepat perempuan yang antum akan nikahi, apa belum? Kalau sudah tepat alhamdulillah. Nasihat yang kedua, antum belajar. Baca buku-buku, baca ayat-ayat di Al-Quran Karim yang berkaitan dengan keluarga, baca suratul Talaq, surat perceraian, baca suratul Nisa, antum baca tuh. Sehingga antum di surat Al-Baqarah juga berkaitan dengan wanita. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu antum punya kesiapan. Nah, ini pertanyaan dalam menyampaikan materi dakwah. Ada kelompok dakwah tertentu yang suka menyalahkan kelompok lain yang berbeda, bahkan terkadang memvonis kafir hanya karena perbedaan dalam soal memahami fikih. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kelompok dakwah semacam ini? Ahibati fillah, dakwah itu membangun dan memperbaiki. Kalau bicara menvonis kafir, ini berat sekali. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, man qala li akhihi kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka dia berada di resiko yang berat. Kalau temannya nggak kafir, maka kafir itu kembali kepada dirinya. Jadi masalah ini masalah berat sekali. Kemudian bicara dakwah. Dakwah itu tujuannya mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada kelompok. Kalau antum melihat seorang ustadz dai mengajak kepada kelompok, antum tinggalkan sudah. Karena ini akan mengotak-ngotakkan umat Islam. Tapi kalau dia mengajak kepada Allah, kepada Rasulnya, sesuai bagaimana sahabat mengamalkan Islam ini, fadl. Antum mau pakai baju warna kuning, warna hijau, warna apa, yang penting antum menuju kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul SAW dan para sahabatnya. Itu yang kita inginkan. Jadi kalau ada orang yang salah, tugas kita memperbaiki. Nggak boleh kita membiarkan. Kita juga dosa. Antum lihat temannya nggak sholat. Mau bicara sholat ini Ustaz, orang yang meninggalkan sholat ini bicara hukum fikih tadi. Orang yang meninggalkan sholat ini kafir apa tidak kafir? Khilaf di antara para ulama. Artinya orang yang meninggalkan sholat itu keislamannya diragukan. Karena sebagian ulama menvonis kafir. Dalam mazhab Hambali umpamanya, mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat selama-lamanya nggak pernah sholat keluar dari Islam. Mereka menyebutkan dalil-dalilnya. Pendapat yang lainnya mengatakan enggak. Tapi orang itu perlu diminta tobatnya. Kalau enggak tobat dibunuh. Sampai seperti itu.
Jadi kalau bicara kafir juga, pengkafiran ini ada dua macam. Pengkafiran umum, barang siapa melakukan ini faqad kafar. Kata Nabi SAW umpamanya, ya orang yang pakai jimat, pakai ini telah melakukan kesyirikan. Itu sabda Nabi SAW. Tapi menvonis fulan musyrik, itu lain jamaah. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah ini. Kemudian saling mendoakan. Saling mendoakan saudara kita. Kita lihat ada tetangga, ya Allah tetangga anak ini Ustaz nggak benar Ustaz. Banyak kesyirikan-kesyirikan yang dia lakukan, ritual-ritual perdukunan, mencari pesugihan ke gunung, kemana, macam-macam. Bagaimana tugas kita? Memperbaiki dia. Di sini adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fikum. Tapi memang ada orang yang mudah-mudah mengkafirkan, maka doakan. Doakan orang itu dan dikasih nasihat. Bagaimana hukumnya sholat qobliyah dan ba'diyah Jumat? Kalau ba'diyah Jumat sepakat para ulama. Yang ada khilaf tentang qobliyah Jumat. Apakah ada qobliyah Jumat atau tidak? Karena memang Rasulullah SAW, beliau itu dari rumahnya kalau ke masjid langsung naik mimbar. Hadis-hadis tentang sholat sunnah qobliyah itu ada tentang zuhur. Jumat ada hadis bainal adzanaini sholat. Di antara dua adzan ada sholat sunnah. Itu antara adzan sama qomat. Ada sholat sunnah. Kemudian ada hadis orang yang ke masjid di awal waktu, kemudian dia sholat menunggu imam. Menunggu imam, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat lagi sampai imam naik mimbar. Itu pun ada hadisnya, sampai dikenal dengan sholat intidharul imam, sholat menunggu khotib datang seperti itu. Maka berkaitan dengan qobliyah Jumat ini, sebagian ulama mengatakan ada, sebagian mengatakan tidak. Tapi yang jelas ada sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Ada sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Apa? Ya sholat tadi bisa jadi menunggu imam, bisa jadi antara adzan sama qomat orang sholat di sana. Soalnya kita tahu yang namanya qobliyah itu setelah masuk sholat atau setelah masuk waktu sholat atau sebelumnya. Setelah masuk waktu sholat. Waktu sholat dengan adzan. Gimana Ustadz kalau adzannya sekali? Gimana coba? Antum mau qobliyahnya kapan? Apa setelah imam naik mimbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus adzan kan? Apakah setelah adzan itu antum bangun semuanya? Imamnya ceramah mbek sopo ini? Ini semua sedang sholat sunnah gitu loh. Jadi yang jelas ada sholat sebelum imam naik mimbar. Kalau ada 2 adzan di situ antum sudah masuk waktu sholat, bisa qobliyah. Bagi yang berpendapat ada qobliyah Jumat. Tapi yang mengatakan enggak, yang penting sholat sunnah sebelum khotib naik mimbar, yang sudah antum sholat sunnah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, dalam sholat kita diperintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Ini bicara memakmurkan masjid, bukan di bangunannya. Bagaimana kita memakmurkan masjid dengan tubuh kita, dengan ibadah kita. Dalam sholat kita diperintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Apakah dalam merapatkan shaf harus merapatkan kaki? Dan dalam hal ini ada seorang kakek sholat diapit ikhwan berjenggot. Dan ikhwan berjenggot tersebut berusaha menempelkan kakinya ke kakek tersebut. Hingga kakek tersebut kakinya dan badannya agak susah untuk digerakkan. Bagaimana pendapat Ustaz tentang ini? Mungkin kakek itu mau roboh jamaah. Jadi diapit. Di masa sahabat Nabi ada orang-orang yang ke masjid itu memang diapit dengan 2 orang. Soalnya kalau nggak seperti itu dia akan roboh karena dia sudah lemah. Wallahu a'lam ini. Tapi kalau bicara merapatkan shaf jemaah, biasanya memang yang merapatkan shaf ini jenggotan. Jenggotan, cingkrang, aduh ini alirannya ini sudah jelas gitu loh jemaah. Sebenarnya jenggot itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi jangan sampai kita
mencela itu sunnah Rasul SAW. Kalau antum belum bisa mengamalkannya, antum banyak-banyak istighfar. Merapatkan shaf itu ternyata juga sunnah Nabi SAW. Cuma bagaimana cara merapatkan shaf itu? Yang pertama lurus, kemudian bahu berjumpa dengan bahu. Kalau bahunya sudah berjumpa dengan bahu, kakinya gimana? Kakinya biasanya nggak bisa berjumpa. Kalau bahunya berjumpa, kalau bahunya rapat, kakinya bisa rapat nggak? Sulit. Yang bisa kakinya rapat itu kapan? Kalau mengakang. Maka kita tidak mengakang sebenarnya. Antum merapatkan. Ketika ruku bisa kaki dirapatkan biasanya. Karena posisi badannya sedang ke depan dan bahunya memang sedang berada di tempat yang agak luas. Maka anjurkan untuk bahu dengan bahu. Kaki untuk merapatkan shaf, untuk meluruskan. Kita bisa rapat selalu, alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang yang tidak mau dirapatkan jamaah, antum tidak usah kejar dia. Betul. Ada orang antum, sampai kadang-kala ada orang yang mengakang jamaah. Antum juga nggak sesuai dengan sunnah. Karena masih ada ruang di sini. Ketika orang itu lari dari antum, ya sudah. Antum tetap di tempat antum. Jangan sampai merusak kekhusyuan orang itu. Tapi gimana Ustaz? Setannya kan akhirnya godain kita Ustaz. Ya antum merapatkan ke sana, yang sebelah sini juga nggak rapat akhirnya. Maka berusaha untuk memberikan pemahaman kepada umat. Setelah antum sholat, yang di sebelah antum ini tadi kabur, tidak mau rapat, selesai sholat, antum minta maaf sama dia. Mohon maaf Pak atas ketidaknyamanannya. Saya tadi ingin merapatkan shaf. Sampaikan. Di sini nilai dakwah jemaah. Kalau enggak gitu, antum mengejar kaki dia, apalagi sebagian orang tuh ke masjid bawa sejadah jemaah. Baru pulang umroh dia. Sejadahnya baru dipasang sama dia. Antum tahu-tahu naik ke sejadah dia, ditoleh antum sama dia. Antum, oh pancene jenggotan nih. Maka tolong kita saling menghargai. Kita sampaikan sunnah ini. Hadza wallahu a'lam bishawab, dan husnudzon sama saudara kita. Mungkin dia tidak mau merapatkan sama kita. Karena ada orang yang kalau duduk jamaah itu harus lebar, dia sakit kakinya, ada yang seperti itu. Maka selesai sholat tadi antum sampaikan mohon maaf sama dia. Bismillah. Dulu waktu kuliah di sastra, disuruh mengkaji novel yang isinya penuh dengan narasi vulgar. Setelah lulus, ana paham bahwa novel tersebut tidak manfaat. Pertanyaannya, apakah ana harus menyumbangkan untuk kepentingan kuliah atau harus ana bakar karena khawatir hisabnya kelak? Manfaatnya apa? Kalau antum sebutkan ternyata di situ ada yang vulgar, seharusnya dibakar itu. Kalau antum kasihkan, enggak Ustaz, untuk kepentingan kuliah kata dia. Antum suruh teman antum itu untuk baca novel yang lain yang bermanfaat. Kalau memang ada kepentingan untuk kuliah. Dan memang pendidikan kita jemaah banyak yang harus diperbaikin. Tapi kita optimis, mudah-mudahan pendidikan itu semakin baik. Jadi buku-buku yang tidak bermanfaat dibuang. Jual nggak boleh. Sodakohkan Ustaz, apalagi disodakohkan antum. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana membantu pembangunan masjid yang masih ada ritual bid'ahnya? Menakutkan pertanyaannya nih jemaah. Ahibati fillah. Yang pertama kita harus tahu, masjid ini tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membangun masjid, kita membangun rumah kita di surga. Kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada ritual-ritual yang dilakukan yang tidak sesuai dengan sunnah,
Nabi SAW, itu tidak menghalangi kita untuk membangun rumah Allah. Kita sholat di sana. Tugas kita bagaimana memperbaiki. Dan ana melihat subhanallah perkembangan masjid-masjid ini alhamdulillah semakin indah, semakin mendekat kepada masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid itu sejatinya bukan hanya tempat sholat. Masjid itu Islamic Center. Semua kegiatan umat Islam itu di masjid. Dulu pendidikan itu sebelum ada sekolahan ya di masjid, Masjid Nabawi sana. Dulu tempatnya menahan tawanan perang itu di mana? Di Masjid Nabawi. Ada sahabat yang nggak punya rumah, di mana ditempatkan? Di Masjid Nabawi. Sekarang memang masjid ini sudah berubah kadangkala beberapa risalahnya. Apalagi ditulis di masjid. Di sini nggak ada tulisannya, alhamdulillah jemaah. Dilarang tidur di masjid. Padahal di masa Nabi SAW, sahabat kalau ada masalah sama istrinya kemana? Masjid. Datang ke masjid ditutup masjidnya, dilarang tidur di masjid. Ada sebagian masjid yang lebih jahat lagi jemaah. Tulisannya dilarang rebahan di masjid. Kenapa? Karena sebagian orang itu habis sholat capek rebahan kan. Nah, namanya orang rebahan kadangkala ketiduran. Nah, dia daripada orang ini ketiduran maka dilarang rebahan di masjid. Astagfirullah ya. Nah, tapi tetap tadi yang sampaikan, mudah-mudahan masjid kita semakin sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ustaz, apakah diperbolehkan sedekah jariyah di atas ramakan almarhum ayah dan ibu? Dan apakah pahala bisa mengalir ke almarhum ayah dan ibu? Nah, kalau bicara sedekah nih jamaah, tapi memang kita harus tahu sedekah yang paling utama adalah sedekah ketika antum hidup. Sedekah ketika antum masih sehat. Daripada sedekah ketika antum sudah sakit-sakitan, mau mati baru antum sedekah. Itu lebih utama mana? Sedekah yang sehat. Kalau orang sudah sakit-sakitan mau mati, wakaf sana, wakaf sini, ya pantas dia mau mati. Diterima nggak sedekahnya? Insya Allah diterima kalau ikhlas lillahi ta'ala. Tapi nilai pahalanya berbeda. Bagaimana yang sudah meninggal dunia? Diterima? Insya Allah diterima. Karena datang Sa'ad bin Ubadah kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, inna ummi infalatat walam tusi. Ibuku meninggal dunia belum sempat wasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Bermanfaat nggak kalau aku sedekah buat ibuku? Naam, kata Nabi SAW. Maka seorang boleh dia memamanya bangun masjid. Sampai ada seorang, mudah-mudahan Allah terima amal dia. Ada seorang yang mau bantu masjid buat kita di Jember jamaah. Dia ngomong, Ustadz, ana mau bangun masjid Ustadz. Kalau bisa dari awal sampai akhir Ustadz. Buat bapak ana Ustadz. Subhanallah Ustadz. Anak yang berbakti, ngelihat warisan orang tuanya banyak, jangan lupa sama ayahnya. Karena sebagian orang mengatakan, ya sudah kan abah dulu memang nggak sedekah, suruh siapa dia nggak sedekah? Ya, subhanallah, ini anak-anak durhaka ya mah. Ana lulusan SMA tahun ini dan ingin mempelajari agama buat kuliah di Lipia, di STDI atau di STAI. Mana dulu yang saya pelajari Ustaz antara tahfidz, bahasa Arab dan hadis? Ahibati fillah, yang pertama harus kita pelajari adalah 3 hal. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. 3 pertanyaan di kuburan. Itu yang kita perlu pelajarin terlebih dahulu. Yang pertama, siapa Rabbmu? Pelajari tentang Allah SWT. Yang kedua, apa agamamu? Pelajari tentang aturan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, siapa nabimu? Itu untuk pelajari. Tapi setelah itu, antum mau melanjutkan, alhamdulillah. Apa yang perlu dipelajarin? Qur'annya dipelajari. Hafalkan tafsir, hafalkan surat-surat pendek, juz amma paling tidak. Kemudian bahasa Arab, alhamdulillah. Bahasa Arab ini termasuk bahasa yang ditinggalkan sama kita.
Padahal bahasa Arab itu bagian dari agama kita. Pelajarin bahasa Arab. Yang bisa bahasa Arab dipakai bahasa Arabnya. Udah bisa bahasa Arab, ahlan wasahlan, kaif halak? Alhamdulillah bikhair. Ada orang Mesir waktu ngajar kami di Bondowoso, dia itu bingung, ya Allah, orang Indonesia ini bisa bahasa Arab semua, kata dia. Kenapa sih? Ana selalu ketemu assalamualaikum, dia waalaikumsalam warahmatullah. Kaif halak? Alhamdulillah. Ya cuma sampai alhamdulillah doang, Ustaz. Kalau dilanjutkan nggak bisa. Kalau alhamdulillah siapa yang nggak bisa ngomong alhamdulillah? Maka pelajarin bahasa Arab, jemaah. Baik, kayaknya pertanyaan terakhir ini, jemaah. Kok ana rasa antum sudah lapar, jemaah? Baik, pertanyaan terakhir. Bila ada orang tua sudah almarhum, sudah meninggal dunia, mengatakan almarhum ini boleh apa enggak? Boleh apa enggak boleh? Ada khilaf. Ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Bismillah. Alhamdulillah. Boleh dan tidak boleh. Kapan boleh dan kapan tidak boleh? Tidak boleh apabila itu informasi bahwa orang ini dirahmati. Almarhum itu artinya yang dirahmati. Antum tahu dari mana dia dirahmati Allah? Kan kita nggak tahu. Bisa jadi dia diadab di kuburannya. Ketika memberikan informasi, maka kita harus informasi yang benar. Kalau tidak tahu kebenarannya, jangan. Kalau almarhum sebagai informasi orang itu dirahmatin, maka nggak boleh. Tapi kalau almarhum maksudnya doa, Ustaz, semoga dirahmati, baru boleh. Jadi niatnya mengatakan almarhum itu, harapannya orang itu dirahmati Allah, bukan informasi orang itu dirahmati, maka boleh. Tapi ada yang ketiga ternyata, jamaah. Almarhum ini sudah menjadi bahasa Indonesia yang artinya wong mati. Iya, jadi bukan maksudnya yang bahasa Arab itu, bukan. Sampai kucing antum mana? Aduh, sudah almarhum. Kucingnya sudah almarhum, jamaah. Berarti sudah menjadi bahasa Indonesia yang artinya mati. Kalau maksudnya itu, karena yang ditanyakan ini di Arab, jamaah. Ditanyakan kepada para ulama, apa hukumnya mengatakan almarhum fulan? Almarhum artinya yang dirahmatin. Kalau maksudnya informasi orang itu dirahmatin, sedangkan kita nggak tahu, maka nggak boleh. Tapi kalau doa, ya silahkan kita katakan. Makanya lebih utama mengatakan rahimahullah atau Allah yarhamuh, semoga Allah merahmati. Jelas kalau itu doa. Bila ada orang tua yang sudah rahimahullah, yang sudah meninggal dunia tapi tidak pernah sholat Jumat, Ustaz. Dan bagaimana anak untuk berbakti kepada almarhum, kepada orang tuanya? Doakan selama orang tuanya masih belum murtad, masih belum keluar dari Islam. Apalagi tadi orang yang nggak sholat ini kan diragukan keislamannya, masih ada harapan lah. Kalau dia tidak pernah melakukan kesyirikan dan kekufuran, doakan orang tuanya dengan cara apa? Istighfar. Yang kedua, antum menghafalkan Quran. Istighfar ini, ada orang tua yang masuk surga bingung ngelihat pahalanya. Dia tanya, kok bisa aku seperti ini? Fayuqalu lahu bistighfari waladika laka. Ini semua karena istighfar anakmu buat engkau. Maka banyak-banyak istighfar. Yang kedua, ada orang tua yang dikasih jubah kebanggaan, jubah kemuliaan, dan dikasih mahkota, ya Allah jemaah. Jubahnya itu dengan harganya, jubah itu sama seluruh isi dunia ini lebih baik jubah itu, jemaah. Dikasih tajul waqar, dikasih juga tahta, apa taj ini? Mahkota. Dia tanya, kok bisa aku dapat ini? Bita'limi waladikum al-Quran.
karena engkau mengajarkan Quran. Au bi akhdhi waladikumul Quran, karena anakmu menghafal Al-Qur'anul Karim. Maka kita sebagai seorang anak kalau ingin berbakti sama orang tua, istighfar dan hafalkan Quran. Tentu niatnya lillahi ta'ala jemaah. Tapi Allah janji di akhirat ada pahala tersebut. Yang ketiga, sedekah buat orang tuanya. Yang keempat, berbuat baik kepada kerabat-kerabat orang tuanya, kepada orang-orang yang cintai orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu misalnya, Ustaz, bagaimana kalau kita sudah meninggal, kita ketemu suami kita yang pertama atau yang kedua, sementara saya sudah menikah 2 kali. Perempuan itu akan bersama istri dia yang terakhir. Yang terakhir. Oleh karena itu, istri-istri Nabi Muhammad SAW itu nggak boleh menikah lagi. Kebanyakan janda istri Nabi, janda mati. Makanya mereka setelah meninggalnya Rasulullah SAW nggak boleh menikah lagi, karena mereka akan menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Gimana Ustaz kalau anak sebenarnya lebih suka sama suami yang pertama, suami yang kedua ini agak golim-golim dikit lah. Oh, seperti itu. Allah akan memberikan yang terbaik buat nanti. Karena di surga itu tidak ada yang dibenci. Fiha ma tashtahihi anfus. Semuanya indah di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan seorang istri jika suaminya masuk dapur sedangkan istri sibuk di luar rumah kerja? Apa yang dilakukan seorang istri jika suaminya masuk dapur? Ya nggak apa-apa suami masuk dapur, makanya nggak boleh masuk dapur. Sedangkan istri di luar rumah kerja, mungkin bukan itu maksudnya. Apa? Suami yang masak. Berarti anti harus lebih menghormati suami lagi. Harus lebih menghormati suami. Sejatinya bukan sesuatu yang aib suami masuk dapur, membantu istri. Tapi bukan dia yang masakin istri. Tapi kalau ternyata istri yang bekerja dengan kerjaan yang diperbolehkan dalam agama dan suami menerima kondisi tersebut, ya silahkan. Tapi sang suami ingat, engkau menjadi komandan karena engkau memberikan nafkah kepada istri. Tapi kalau engkau tidak bisa memberikan nafkah karena ada suami yang nggak bisa kerja, atau kerjanya serabutan, atau gaji istri lebih besar daripada gaji dia. Tapi kalau istrinya salihah, aman. Seperti Khadijah radhiyallahu taala. Siapa yang kaya? Khadijah radhiyallahu taala. Tapi ketika dia menikah, selesai. Dia tahu komandan dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang istri tetap harus menghormati dan menghargai suaminya yang dia telah menerima kondisi itu apa adanya, dan suami pun juga menghargai istrinya. Rumah tangga ini saling menghormati dan saling melengkapi. Allah mengatakan jalla jalaluhu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita-wanita itu pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat wanita. Pak Ustadz mau nanya, apa ciri-ciri seorang istri calon penghuni surga? Tadi udah kita sebutkan. Dia menjaga sholatnya, menjaga puasanya. Perempuan ini tolong, wanita-wanita ini jangan sampai punya utang sampai mati. Suami tolong ingatkan istrinya. Wanita-wanita yang tidak punya puasa sunnah, biasanya utang Ramadannya tidak terbayar karena dia nggak punya puasa sunnah. Yang wajib aja berat dia lakukan. Tapi kalau wanita ini menjaga puasa Senin Kamis, insya Allah utangnya lunas. Wanita yang sholat 5 waktu, jangan ditunda-tunda sholatnya.
puasa di bulan Ramadan, dibayar utangnya, taat sama suaminya, jaga kehormatan dirinya, maka insya Allah dia akan masuk surga. Bagaimana agar kita tidak berat menjalankan sholat 5 waktu? Jadikan sholat itu kebutuhan kita, bukan kewajiban. Ada orang yang ibadahnya kebiasaan, dan ada orang juga yang kebiasaannya ibadah. Ada orang makan ibadah, jalan ibadah, tidurnya pun ibadah, karena dia niatkan semuanya lillahi ta'ala. Ada orang yang ibadahnya kebiasaan. Kenapa kamu sholat? Ya saya dari dulu sholat. Kenapa kalau Ramadan puasa? Ya memang seperti ini budaya kita kalau Ramadan puasa. Itu ibadahnya kebiasaan. Jangan sampai ibadah kita jadi kebiasaan, tapi jadikan kebiasaan kita ibadah malah. Sehingga gak akan berat jemaah sholat. Ketika dengar suara azan, ya Allah, Nabi SAW, beliau itu kalau ada masalah kemana larinya? Sholat. Bahkan beliau mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, bangun Bilal." Masya Allah, ini pada terbang semua jemaah. Antum kayaknya duduk di sini aja. Nah, baik jemaah. Wahai Bilal, bangun Bilal, bangkit Bilal, bikin kami istirahat dengan sholat. Jadikan sholat ini tempat istirahat, jadi gak akan berat. Seperti orang yang sedang perjalanan jauh, kalau ketemu rest area dia senang sekali, mampir dia, Allahu Akbar. Seperti itu sholat kita. Dalam sehari cuma 5 waktu. Dan kalau sudah kita cinta sama sholat kita, tahu dengan bacaan yang kita baca, memaknai berdiri kita, rukuk kita, sujud kita, maka insya Allah semuanya jadi indah. Hadza wallahu a'lam. Bagaimana solusi seorang istri kalau merasa berdosa kepada suaminya, sedang suaminya sudah almarhum, sudah meninggal dunia? Untuk menebus segala rasa bersalahnya seorang istri, ia doakan suami. Kenapa Nabi SAW ketika menyebutkan amalan manusia yang tidak terputus, anak soleh yang mendoakan, bukan istri soleha yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan. Kalau anak ini tidak akan pernah berubah bapaknya, ibunya tidak akan pernah berubah. Tapi kalau istri, suaminya bisa berganti. Dia bisa ganti suami, suaminya mati selesai dia lupa sama suaminya yang dahulu. Maka tolong seorang istri, gak apa-apa. Artinya engkau ingin nikah lagi gak masalah. Tapi kalau engkau merasa bersalah dan engkau ingin bersama suamimu di surga, jangan nikah lagi. Engkau doakan suamimu, jaga anak-anaknya, berbuat baik selalu, insya Allah itu akan menembus dosa-dosa dan kesalahan. Ustaz, apa sih doanya supaya anak bisa semakin nurut sama orang tua? Nah, banyak baca doa. Salah satu doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ada di surat Al-Furqan ayat 70 mungkin ya. Baca doa. Baca doa Rabbi habli minas shalihin. Tapi jemaah, kita harus sadar, ada seorang sahabat atau tabi'in, dia suka marah sama pembantunya. Pembantunya ini nggak nurut, dia suka marah sama pembantunya. Kalau marah sama pembantunya, apa kata majikannya ini? Ma asbahaka bisayyidika, betapa miripnya engkau dengan tuanmu. Dia ingin mengatakan, aku ini juga nggak taat sama Allah, aku kurang patuh sama Allah. Pantas kalau punya pembantu nggak patuh, nggak taat. Jadi orang tua yang merasa anaknya nggak patuh dan taat, coba lihat, mungkin engkau juga nggak taat dan patuh sama Allah. Melihat anaknya disuruh-suruh
menunda-nunda waktu. Mungkin engkau juga suka menunda-nunda waktu sholat. Akhirnya anakmu sama nggak patuh sama. Jadi orang tua yang ingin anaknya patuh dan taat, tolong dia dulu patuh dan taat sama Allah Azza wa Jalla. Insya Allah itu membuka peluang anaknya untuk taat dan patuh. Bagaimana hukumnya jika seorang istri marah kepada suami karena sholatnya bolong-bolong? Marah boleh, marah karena Allah Azza wa Jalla. Tapi ada caranya. Yang pertama, anti harus tanya, kok bisa anti memilih suami yang sholatnya bolong-bolong? Sebagai istri, engkau melakukan kesalahan dalam hidup ini, memilih suami yang sholatnya bolong-bolong. Maka kepada suami yang sholatnya bolong-bolong, istri hendaklah memberi nasihat, bukan marah. Dia marah karena Allah, tapi caranya dengan memberikan nasihat kepada suami. Duduk sama suami, cari waktu yang tepat, karena tetap suami adalah pemimpin. Kalau kita punya pemimpin yang sholatnya bolong-bolong, kira-kira pantas nggak anak buah mengatakan, bos, sini bos, duduk sini bos, saya lihat bapak ini sholatnya bolong-bolong, Masya Allah, padahal dia cleaning service, masih nasihat bos. Ya caranya, ada caranya. Tetap kita diperintahkan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Suaminya habis makan malam ya, sambil dipijit suaminya, kakinya dikasih minyak, dipijetin, bang, kalau boleh aku mau minta sesuatu sama abang. Di situ ngomong sama suaminya, abang sholat lah bang, kata dia. Apa sih yang mau kita bawa kalau mati? Abang begitu taat dengan bos sama perusahaan, kerja dari pagi sampai sore. Masa sama Allah yang ngasih kita segala-galanya kita nggak memberikan hak Allah Azza wa Jalla? Jadi caranya ya indah ketika ngomong sama suami. Bagaimana hukumnya dan aturannya secara Islam? Melakukan hubungan suami istri pada saat istri haid atau nifas atau sakit, apakah bisa menolak dengan ajakan suami dengan lembut? Nah, kalau dalam kondisi haid dan nifas, maka sang istri silahkan tetap melayani suaminya kalau alasannya cuma haid dan nifas, tapi tidak boleh di tempatnya anak. Rasulullah SAW kalau hendak menghubungi Aisyah dalam kondisi haid, dulu Aisyah disuruh pakai sarung. Maka Nabi SAW menjauhi tempatnya anak, itu aja. Jadi yang lainnya masih diperbolehkan. Istri masih diperbolehkan untuk memuaskan suaminya, tapi tidak di tempatnya anak. Itu. Kalau sang istri capek lelah, maka hendaklah dia boleh menolak dengan cara yang baik. Tapi kalau dia masih mampu, bismillah. Dia capek lelah, ya Allah, atau dia sakit, merasa dia sakit, mudah-mudahan ini jadi obat. Dan insya Allah jadi obat. Ada suami yang pengertian, ada suami yang tidak pengertian. Maka jangan sampai kondisi rumah gara-gara menolak jadi ribut. Tapi kalau benar-benar istri sedang sakit parah, ya minta maaf sama suami. Bolehkah seorang bernyanyi tanpa alat musik? Karena ada yang berpendapat boleh dan tidak boleh. Nasyid artinya bersenandung, ya. Ada bait-bait syair yang disenandungkan, yang dibaca tanpa alat musik diperbolehkan. Artinya bukan untuk orang gitu loh. Istri bukan untuk orang mau menyenandungkan itu, tapi untuk suaminya diperbolehkan hal itu. Kemudian nasyid sendiri memang selama tidak berlebih-lebihan diperbolehkan orang untuk menyenandungkan. Wallahu a'lam. Mengapa di saat sholat wanita muslimah yang memakai cadar melepas cadarnya? Naam jemaah. Karena memang ketika dia sholat, dia itu menghadap Allah Azza wa Jalla. Dia tutupin semua
auratnya kecuali wajah dan tangan. Namun ketika sholat ada lelaki yang memandang, di situ dia diperbolehkan untuk memakai cadar. Jadi kalau cadar itu gunanya supaya tidak dilihat oleh laki-laki. Ketika anti sholat, nggak ada yang melihat anti. Anti sholat di rumah, masa mau pakai cadar sholat di rumah? Allahu Akbar. Itu suami ngelihat istri pakai cadar, sholat model apa lagi? Dan kita tahu memang ada khilaf di antara para ulama, apakah wajah wanita itu aurat atau tidak yang harus ditutup maksudnya. Ada wallahu a'lam. Bolehkah seorang yang bercadar memposting fotonya di sosial media? Buat apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tak berguna buat dia. Jangan juga. Jadi fitnah wanita itu ketika dia memposting wajahnya, walaupun dia pakai cadar ya, kemudian dengan matanya yang memandang, enggak Ustaz, ana tidak hendak menfitnah laki-laki Ustaz. Tapi untuk apa tujuannya? Maka ingat Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, tinggallah di rumah kalian. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila suami suka menghutangkan uang kepada temannya, tetapi istri tidak ridho karena bayarnya hanya janji-janji? Uangnya uang siapa? Uangnya istri apa uang suami? Kalau uangnya istri, dosa suami meminjamkan uangnya istri tanpa keridhaan dia. Kalau itu uangnya istri. Tapi kalau uangnya suami, ya suka-suka dia. Kalau itu uangnya suami, makanya suami ini tidak harus istrinya tahu dengan uang dia. Para wanita tidak punya hak untuk tahu berapa gaji suami, tapi wanita punya hak nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Kalau suami punya pemasukan sebulan umpamanya 10 juta, ibu-ibu minta berapa? Minta berapa? Semua, gitu kan? Makanya jangan dikasih tahu. Dia minta semua nantinya. Betul. Sedangkan suami ini punya kewajiban selain istrinya. Dia punya kewajiban mungkin memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, memberikan nafkah kepada adik-adiknya yang masih perlu bantuan dia, menyambung silaturahim dengan keluarganya. Mungkin dia mau bersedekah, mau dia berwakaf. Kalau semuanya harus tahu istri, maka kapan dia bisa membantu kedua orang tuanya? Sedangkan istri kalau tahu suami suka ngasih orang tuanya, walaupun dia wanita soleha, kadang-kala ada perasaan nggak enak. Maka lebih baik istri nggak usah tahu. Tadi antum meminjemin uang kepada teman, silahkan pinjemin, utangin temannya, paman, tanpa istri tahu. Tapi kalau istri yang pegang duit, mau nggak mau tahu, maka usahakan antum kasih istri sesuai kemampuan antum. Ini uang belanja, sisanya silahkanlah untuk beli apa ini itu. Mungkin suami juga ngasih duit istri untuk dia membantu orang tuanya, silahkan. Tapi istri nggak harus tahu berapa uang antum. Ada laki-laki yang pinter aja, ketika fulusnya dikit, semuanya dikasihkan istri. Dek, tolong dicukupkan, ini gaji saya. Ketika gajinya mulai besar, nggak lagi, dek ini sudah duit buat kamu, cukupin. Bang, nggak semua gaji, nggak lah, ini buat kamu. Memang seharusnya suami itu memberikan kepada istri sesuai kemampuan apa sesuai dengan kebutuhan? Sesuai kemampuan apa kebutuhan? Kebutuhan, kemampuan, bukan kebutuhan. Artinya kalau kebutuhan istri itu, umpamanya dia kebutuhannya sebulan itu hanya 2 juta, tapi suami mampu memberi 4 juta, kasih 4 juta.
Tapi kalau kemampuan suami itu hanya 2 juta, kebutuhan istri 4 juta, berapa suami kasih? Ya tetap 2 juta. Istri harus menerima kondisi tersebut. Ini fair jemaah. Kalau sesuai dengan kebutuhan berat. Sehingga suami kadangkala dia harus berhutang sama istrinya. Bang, kebutuhan kita ini makan sehari 200.000. Jadi sebulan berapa jemaah? 6 juta. Sedangkan gaji suami cuma 3 juta. Oke bang, nggak apa-apa bang, sisanya anak hitung hutang lah bang. Itu kalau sesuai kebutuhan. Tapi kalau suami mengatakan maaf deh, aku hanya punya 3 juta, cukup kan? Ya sudah, berarti pola makannya dirubah. Ngomong sama suami, iya kalau gitu mas, kita mulai saat ini lampu di rumah pakai lampu yang lebih kecil, nggak usah terang-terang, sesuai dengan uang yang ada. Kalau gitu mas, insya Allah besok kita sarapan tahu tempe. Ya sudah, sesuai dengan kemampuan, bukan kebutuhan. Ustaz, saya mau tanya, berapa lama istri ditinggal suami tanpa nafkah lahir batin baru dikatakan janda? Selama-lamanya tidak akan dikatakan janda. Wanita ini tidak bisa menceraikan dirinya sendiri, jemaah. Makanya perempuan kalau nggak dikasih nafkah sama suaminya punya hak gugat cerai. Dia nggak bisa melepas dirinya, itu nggak bisa nih. Nggak otomatis gitu ya. Kecuali suaminya murtad, langsung pernikahannya rusak, selesai sudah. Ketika suaminya murtad, selesai, dia bukan lagi suami. Itu kondisi yang memang merusak pernikahan. Tapi kalau dia tinggal suami, nggak tahu suaminya mati mungkin di hutan sana, mungkin suaminya merantau, kemudian di sana dia menikah lagi, nggak pulang ke KP sini umpamanya. Apakah otomatis perempuan jadi janda? Tidak. Dia harus datang ke hakim, melaporkan kondisi dirinya. Di sini nanti hakim memutuskan kalau dia sudah memulai masa iddahnya. Kalau suaminya dibilang mati, berarti warisannya dibagi. Kalau suaminya ada di sana tapi suaminya nggak mau balik, maka di sini nanti hakim memutuskan, udah kalau gitu engkau khulu, gugat cerai, dan nggak ada warisan kalau gugat cerai itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Saya sebagai seorang istri ingin bertanya, apa hukumnya jika mengajak suami sholat berjamaah tapi malah nyuruh duluan aja, malah mau sholat sendiri? Suami suruh sholat ke masjid, tapi kalau nggak mau sholat ke masjid ya sholat di rumah lah. Yang penting tetap melaksanakan sholat sambil nanti dimotivasi untuk ke masjid, dikasih motivasi dengan fadilah-fadilah tentang pahala sholat di masjid. Itu insya Allah membuat suami akan sholat di masjid. Kalau suami memang mengatakan sudah kamu sholat duluan, ya sudah, istri sholat dulu ketika suaminya menyuruh seperti itu. Bisa pakai ijazah pondok saja, karena ada anak perempuan dari MAPI saat ini di SMA Al-Ikhlas di Berwuluan mau ikut ujian nasional susah. Jemaah berkaitan dengan kampus STD Imam Syafi'i Jember, kita ini resmi. Jadi memang anak-anak yang mau kuliah harus punya ijazah SMA. Baik itu persamaan, nggak apa-apa. Pokoknya harus ada ijazah SMA. Karena kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menjadi sarjana nantinya. Masya Allah, ini pertanyaan terakhir jemaah. Bagaimana sikap kita sebagai istri dan ibu jika melihat suami berbuat zalim atau kasar kepada anak-anaknya? Apakah cukup diam saja atau boleh melawan suami karena sikapnya? Syukran Ustaz. Haibati billah.
Ingat, rumah tangga ini tetap ada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau dikatakan suami kasar sama anak-anak, ya kadangkala kekasaran suami itu karena karakter. Ada kekasaran suami yang karena masalah di tempat kerjanya yang dibawa-bawa ke rumah. Bagaimana sikap istri? Istri bisa merubah suami. Karakter suami bisa dirubah. Bukan bicara melawan, tapi nanti ketika di kamar berdua sama suami, sampaikan kepada suami, bang mohon maaf, minta, aku mohon bang, anak-anak ini kalau dikasarin bukan tambah baik bang, dia tambah nggak benar bang. Tapi kalau abang mau duduk sama dia, makan bareng sama dia, ngobrol bareng sama dia, insya Allah bang, anak-anak kita akan taat dan taat. Ngobrol sama suami tentang cinta dan kasih sayang. Ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW, dia bertanya, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Kata Nabi, "Nah." Oh, katanya, "Aku punya anak 10, satu nggak ada yang aku cium." Karena kasar dan kerasnya dia. Kata Nabi SAW, "Amlik in naza Allah min qalbika rahmah." Ya gimana? Mungkin Allah sudah mencabut rahmat dari hati kamu. Maka ingat, istri coba menumbuhkan kasih sayang di hati suami dengan cara menumbuhkan keimanan. Ajak suaminya ziarah kubur, ngomong sama suami, "Masih kita lama nggak ziarah kubur, datang ke kubur." Karena ziarah kubur itu termasuk yang melembutkan hati kita. Kemudian membesuk orang yang sakit, ngomong sama suami, "Mas, kita punya sedikit rezeki, yuk kita berangkat ke rumahnya orang yang sedang susah." Itu juga melembutkan hati. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri dan pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.